Adiguna Palembang. Di sini saya akan melakukan pelayanan prima, yaitu dengan melakukan pengukuran tekanan darah dan edukasi tentang penyakit hipertensi. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Kenalkan, Bu, nama saya Rika Haryanti. Nah, di sini saya akan mengecek tekanan darah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Dan nanti setelah itu saya akan memberikan edukasi tentang penyakit hipertensi, ya, Bu, ya. Ya. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Thank you. Your blood Betul doang. stomach pressure 100 and Ini hasil dari pengukuran tekanan darah Ibu. Ini termasuk tinggi, Bu, ya, karena 170/90. Heeh. Di sini saya sedikit menjelaskan, Bu, ya, tentang Ya. penyakit hipertensi. Karena dari hasil pengukuran tadi tekanan darah Ibu itu tinggi 170/90. Ya, dari hipertensi sendiri itu pengertiannya yaitu keadaan di mana tekanan darah yang paling atas tadi itu sistol tadi lebih dari 140 mm Hg, atau diastolik yang bagian bawah tadi 90 mm Hg. Jadi Ibu termasuk sudah menderita hipertensi, Bu, ya. Ya. Nah, faktor resiko dari hipertensi ini lebih tinggi seiring dengan bertambahnya usia. Jadi wanita yang belum mengalami menopause itu tentu mempunyai resiko yang lebih rendah dari pria dengan kelompok usia yang sama. Ya. Tapi setelah memasuki usia 50 tahun, wanita itu menjadi lebih beresiko mengalami hipertensi karena pada umumnya di usia ini wanita sudah mengalami menopause. Nah, kondisi dari menopause inilah, Bu, yang membuat wanita itu rentan mengalami hipertensi. Karena dengan menurunnya kadar estrogen saat menopause ini, itulah jadi pemicu utama hipertensi pada wanita. Nah, sebab hormon estrogen ini memiliki efek, yaitu efek perlindungan kepada vaskuler, ya, yaitu pada pembuluh darah pada wanita yang mengalami premenopause. Karena hormon estrogen ini mampu meningkatkan produksi antioksidan dan sehingga mampu mengurangi stres dan mencegah peradangan dalam tubuh. Oleh karena estrogen lebih rendah setelah menopause itu, jadi meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Selain dari wanita yang sudah mengalami menopause itu, ada yang beresiko mengalami hipertensi, yaitu dengan orang yang kegemukan atau obesitas, terus kurang aktivitas fisik, konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol, dan stres, ya, biasanya itulah pemicunya, Bu, ya.
Dari hipertensi itu banyak juga komplikasinya Bu, yaitu komplikasinya berupa stroke, penyakit ginjal, gangguan saraf, kemudian kerusakan retina pada mata ya. Gimana mencegahnya supaya tidak terjadi hipertensi? Jadi yang pertama itu dengan cerdik Bu ya, yaitu tipsnya cerdik. Yang pertama cek kesehatan secara berkala. Yang E-nya yaitu enyahkan asap rokok, itu bagi untuk yang pria Bu ya. Tapi ada juga yang untuk kemungkinan wanita juga ada yang perokok. Yang ketiga yaitu R, rajin aktivitas fisik. Yang D-nya yaitu diet seimbang. Kemudian I-nya istirahat cukup, dan K-nya yaitu kelola stres. Selain mencegah hipertensi, kita harus mengatur yaitu pola makan, yaitu dengan cara membatasi konsumsi gula, yaitu minimal kurang dari 4 sendok makan per hari. Kemudian batasi garam, yaitu 1 sendok teh per hari. Kemudian kurangi garam saat masak. Setelah itu batasi daging berlemak dan minyak-minyak goreng. Selain itu harus diimbangi dengan banyak makan buah dan sayur. Misalnya kita sudah terkena hipertensi, kita harus bisa mengendalikannya, yaitu dengan yaitu patuh Bu. Yang P-nya yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Kemudian atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Tetap diet dengan gizi seimbang. Di situ upayakan aktivitas fisik dengan aman dan hindari asap rokok serta alkohol. Itulah Bu sedikit pengetahuan tentang penyakit hipertensi. Ya, Apakah ada yang perlu Ibu tanyakan? Ibu mau tanya, seandainya kita kan Ibu termasuk hipertensi, Ya. ini terpengaruh oleh orang tidur atau gimana ya? Ya, orang hipertensi biasanya emang kalau pengaruh dari kurang tidur bisa menyebabkan tekanan darah Ya. kita jadi naik ya. Itu Ya. bukan penyebab utama hipertensi. Bukan, ya. Tapi karena kurang tidur itu bisa menyebabkan tekanan darah kita menjadi naik. Iya, iya. Itu aja Ibu tanya. Ya, ya. Ya Bu, untuk itu terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama. Selamat sore. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.